Oke, semua kegiatan ekonomi itu membutuhkan energi. Semua barang dan jasa ada komponen ekonominya. Kita mau membuat botol gelas ini, ada komponen energinya. Nah, setiap barang dan jasa komponen energinya berbeda-beda. Ya, tapi minimum 20%. Untuk misalnya kita bicara metals kayak aluminium dan lain, itu bisa 90% komponen energinya. So, energi itu akan menentukan daripada ekonomi, karena every single economy di bawah investasi itu growth kan. Karena you need to invest to have growth, whether it's economic growth or biological growth or universal growth. Every growth you need to have input, right? Inputnya di atasnya bisa many thing namanya. At the end the top currency, money. Tapi if you press down ke bawah, it's energy. Every growth, whether it's biological, universal, the universe, or even these battles, right? There is a production process, right? Every growth, there is a production process, and each production process, either it's biological or it's universal, either the universe itself, right? Or human being, we all need energy. In human, of course, the energy being that kita makan, right? Makan itu kan kita nggak makan duit kan? Kita nggak makan duit, kita makan nasi kan? Tapi nasi itu kita beli pakai duit. So this the perbedaannya. Ekonom melihat duitnya, saya melihat fundamentally daripada inputnya itu, which is energy. Sehingga the energy invested di dalam growth tersebut, ya, need to be smaller than the output. It's called gain. Oh ya. That's called gain. Iya kan? So the output, right, of the production process of the growth itself, the output of when you put something. So energy cannot be created or cannot be destroyed, right? Right. So ada yang menjadi panas, menjadi emisi, ya, those are form ya. Tapi apa yang di-input atau apa yang dihasilkan keluar harus lebih besar daripada apa yang di-input. Itu namanya positive gain. Otherwise menjadi negative gain. Ya. The same with the universe, the same with every biological. Semua sistem biologi, semua alam semesta always invest in a positive gain system. Namun manusia, because of I don't know what gitu ya, sometimes they invest in a negative gain processes. Nah sekarang energi itu ditranslate atau diterjemahkan menjadi energi listrik yang dibangkitkan oleh fosil maupun oleh pembangkit yang lain. Bagaimana? Right. Nah, sekarang energi, in order energy to menjadi driver pertumbuhan ekonomi, energy requirement-nya ada 2 fundamentally dan 3 ya. Yang 3 2 plus 1 ya. 2 yang nggak bisa ditawar-tawar. Pertama, energy need to be reliable. Ya, energy need to be reliable meaning that available 24 hour at any time of the day when needed. The key point is when needed, right? The second is energy need to be affordable. Right? Diandalkan dan bisa mampu dibeli. Diandalkan dan terjangkau. Ini adalah konsep yang sederhana dan mudah, tapi dalam perencanaan energi, dalam pembahasan para politisi sering dinafikan, dinihilkan. Padahal without these two, itu nggak mungkin terjadi economic growth melalui energi. Ya. Nah, contoh, misalnya kita sekarang bicara about reliability gitu ya. Nah, yang orang suka lupakan, when you press a button untuk nyalain listrik, the electricity that nyala, it's created instantly. It's not created 5 minutes ago, 10 menit lalu, 1 jam lalu, enggak. Why? Karena energy cannot be stored. Energi listrik khususnya nggak bisa disimpan. Untuk listrik itu bisa disimpan atau energi bisa disimpan, harus di-convert. Right? Harus di-convert jadi liquid, jadi segala macam ya. Jadi baterai dan lain-lain. Tetapi energy itself
Ya, energy carrier, kan listrik itu energy carrier ya. Energinya dari minyak, dari whatever, dan di carry menjadi listrik. So if you want to store, it's not the energy carrier itself, tapi the fuel itself bisa di store. You understand ya? Sehingga untuk di store again, listrik kan energy carrier, not energy. Right? So you need to convert the electricity into other form of energy source. Right? Jadi listrik itu is created instantaneously. So when you press that button untuk kita nyalain lampu, itu created instantaneously through the speed of light. Boom. Right? Menarik. Nah, konsekuensinya supply, pasokan, supply and demand ini harus match exactly. Memang nggak mungkin match exactly, tapi kita harus, if you want to, kan gini, basically kita harus matching ya. This is a simple thing ya. If you want to match something against something, ya, Andre milih dua-duanya bergerak begini-begini, atau kita ngediemin salah satu. Oh ya, salah satu harus diem dong. Exactly kan. Salah satu harus diem kan. Yang ini bergerak kan. Oke, yang ini adalah demand-nya. Right? So, nomor satu, walaupun ini bergerak, tapi kita bisa memprediksi demand. Karena most people kebiasaannya sama. Dia pulang jam 5, sampai rumah jam 7, nyalain lampu, pasang AC, masak, makan, segala macam. Siang hari mereka kerja. So, these habits created a projection, suatu demand yang always profilnya sama. Walaupun profile demand di kota dan di desa sedikit berbeda. Ya. Atau negara maju dengan negara kurang maju, developing atau developed country, profilnya juga berbeda. Tapi once you have that profile, Andre, ya, itu always setiap tahun exactly sama. Nah, memang ada beberapa yang berbeda, ya, maybe 10-15%. So, profile ini kita pasok dengan energi yang disebutnya baseload. Karena kita tahu udah pasti kan ini, udah pasti kita pasok. Lalu diskrepensinya naik turunnya yang maybe 10%, 5%, kita pasok dengan energi yang peaker namanya, yang bisa naik turun dengan cepat. Itu biasanya hydro, gas, minyak. Yang kalau yang baseload biasanya batu bara sekarang gitu ya, atau geothermal kan susah naik turun. Nah, jadi itu pertama kan ya. Nah, sekarang tentunya karena kita ini udah exact ya, kita udah profile, di pasokannya nggak boleh naik turun dong. Itulah yang disebutnya dispatchable. Dia harus bisa, begitu diperintah masuk, dia harus masuk. Sekarang bayangkan, imagine-nya, kalau demand-nya udah naik turun begini, supply-nya naik turun juga. How do you balance this? Ya, yang ini ketika ada angin nyala, nggak ada angin turun. Malam naik, begini-begini terus. How do you match yang ini naik turun begini? Absolutely nggak bisa. This is the problem dengan renewable energy yang tergantung kepada cuaca. So, sehingga yang terjadi, ya, PLN dan every utility in the world, karena trying to match up ini, mereka menjadi bukan operator. Kalau operator listrik kan, oke masuk, batu bara nanti masuk jam 1 ya. You cannot do that with renewables. How can you say, oke, nanti anginnya jam 1 masuk ya? Can you predict anginnya jam 1? Nggak bisa. So what happened sekarang, operator yang tadinya menjadi polisi lalu lintas, kan polisi lalu lintas ya, oke masuk, stop, masuk, begitu ya, menjadi polisi. Mereka menjadi ramalan cuaca. Nah kan menjadi peramal cuaca. This is crazy. Orang yang nggak ngerti. Jadi ini problemnya ya. Orang suka, banyak pakar energi merasa mereka pakar hanya tahu setengah-setengah gitu loh. Dan politisi juga akhirnya cuma denger-denger aja. Ya, yang namanya operator atau dispatcher, listrik itu, Andre, adalah the most complex system in the world. Oh ya? Nah iyalah, so you imagine ya, coba sekarang when you press this button, listriknya dibuat 900 km di Jawa Timur, di Paiton, goes through this transmission line,
Lalu gardu transmisi 500 turun lagi 275, turun lagi 150, 75, 50, bam, masuk ke rumah kita. It's very complex. Mulai dari dibakar batu baranya sampai kan instantaneous at the speed of light. Jadi satu grid ya, Jawa ini satu grid ada 200 pembangkit, puluhan ribu bahkan mungkin jutaan kilometer kabel. It's all working together. Wow. Right? Namanya electricity grid, Andre, is the most complex. Kayak neurosystem gitu ya. Exactly. It's the most complex system in the world. The most complex. So everything need to be precise. Precise. The keyword is precise. Frekuensinya harus 50 Hz, voltage-nya 220. Any deviation on di sini, bam, grid jatuh. Yang artikelnya Pak Bob ya, Pak ini yang membuat krisis energi di Eropa kemarin, reliability dan affordability. Exactly. Tapi sebelum ke sana, so let me continue. Itu betul. So nanti kita address krisis energi itu. So inilah problemnya. So you need to be reliable ya. So therefore energi itu need to be dispatchable. Dispatchable artinya anytime bisa diperintahkan untuk nyala, untuk yes go gitu kan. Oke. Dengan kita memprediksi demand memprediksi gampang karena udah ada profilnya. Sehingga kita bisa namanya energy planning. Jadi PLN itu setiap bulan bikin energy planning. Oh ya, untuk bulan ini karena ada Idul Adha maka akan begini. Jadi mereka ngeplan. Nanti yang masuk ini. Sesudah itu mereka dari sisi monthly mereka bikin namanya weekly. Ya, dari weekly itu biasanya ketika mereka udah bikin weekly, udah misalnya kita bicara untuk 1 minggu ke depan, biasanya always match 90%. Oke. Jadi mereka sometimes, sometimes mereka nggak perlu bikin daily, walaupun sometimes daily juga. Tergantung kalau di daerah yang nggak terlalu banyak demand-nya, daily nggak necessary. Tapi kalau di perkotaan, maybe daily bisa dilakukan ya, daily gitu. Oh, tiba-tiba akan ada demo, akan ada ini gitu saat itu. Tapi biasanya only 1 kali aja daily. Dengan renewable what happens sekarang, bukan only daily, bukan daily 1 kali ya. Mereka dalam sehari bisa 4, 5, 6 kali melakukan simulasi. Simulasi ramalan cuaca, bukan simulasi gimana, tapi simulasinya anginnya kapan masuk. This is terrible. Karena you can even udah dilakukan 4. Sekarang kasus PLN aja, PLN punya beberapa pembangkit angin dan surya. Mereka harus melakukan ramalan cuaca, ya, planning. Basically planning kan ramalan cuaca untuk itu ya. Planning itu sehari bisa 4 kali dengan 3 sistem yang berbeda, software yang berbeda. Ada vendor-vendornya. Mereka ngambil data dari 3 sistem yang berbeda. Vendor mereka bukan BMKG. Ya jadi akhirnya mereka jadi BMKG. Mereka sumbernya nggak. Jadi mereka sekarang aneh, di hampir semua utility di world yang mengkoperasikan pembangkit renewables, mereka menjadi BMKG. Apa gunanya BMKG? Ya itu dia. Karena mereka trying to project. Dan dengan 3 sumber aja yang berbeda, 3 sumber analisis yang berbeda di PLN ya. Kalau di negara lain bisa 4, 5 udah berbeda. Itu misleknya lebih dari 50%. Miss-nya. Oh, parah kan? Jadi ya sama-sama goyang lagi dong. Exactly. Nah, itu nggak terlalu bermasalah ketika dia total output yang renewable yang naik turun begitu masih kecil. Tapi once itu menjadi besar, itu menjadi krisis, itu menjadi masalah yang terjadi di Eropa sekarang. Sekarang di Indonesia tidak terlalu masalah karena kecil banget kan, masih maybe less than 3%, 5% gitu. Saya don't know exactly the numbers ya, tapi kecil banget lah. So, walaupun sudah mengganggu, contohnya Sulawesi Selatan itu ada 2 Bayu, terus ada PLTS-nya, udah mulai mengganggu. Tapi masih bisa diatasi. Nah, untuk mengejas ini ada cost. Arti operator utility in the world itu harus invest cost. Jadi even though kata orang, wah renewable harganya tambah murah, yes true, tambah murah. Tapi cost maintenance dan grid stability itu tambah naik.